Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alvina Damayanti, NIM saya 22040450101, kelas BK1C, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya dedikasikan untuk memenuhi ulangan akhir semester profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Arnida SPD MSI dan Ibu Nur Wahyuningsi Ibrahim SPD MPD. Materi yang pertama adalah strategi pengembangan profesi kependidikan. Yang pertama adalah pengertian guru, pengertian guru, profesional guru. Profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang perguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Yang kedua adalah pengembangan guru sebagai profesi. Nah, pengembangan guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui berikut ini. Yang pertama adalah sistem pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, sistem remunerasi, dan sistem pendukung profesi guru. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi pengembangan guru. Pengembangan grup profesional yang pertama adalah tujuan, yaitu kebutuhan menemukan cara-cara membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Nah, selanjutnya adalah fungsi profesional guru adalah sebagai untuk acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan yang cocok bagi guru. Nah, yang selanjutnya adalah strategi pengembangan profesi guru. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan seperti belajar jarak jauh, program magang, kemitraan sekolah, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah non pendidikan dan pelatihan seperti diskusi masalah pendidikan, seminar, penelitian, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu adalah rasional tantangan profesionalitas. Nah, yang pertama adalah apa itu profesionalitas? Profesionalitas berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang yang akan ditekuni oleh seseorang. Nah, yang kedua adalah seperti apakah guru profesionalitas. Guru yang profesional adalah guru yang memenuhi perannya sebagai pengajar yang dikatakan profesional. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah. Yang ketiga adalah tantangan profesionalisme guru dalam pembelajaran. Nah, adapun tantangan profesional guru dalam pembelajaran, yang pertama adalah tantangan pendidikan di era perubahan. Yang kedua adalah tantangan eksternal dalam dunia pendidikan. Nah, materi pada bab 3 yaitu jenis-jenis profesi. Nah, tugas dan serta tanggung jawab profesi kependidikan. Yang pertama adalah pengertian profesi. Profesi kependidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang memberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua adalah jenis-jenis profesi kependidikan. Jenis profesi dalam bidang kependidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu adapun jenis-jenis profesi kependidikan, yaitu yang pertama yaitu tenaga kependidikan, dan yang kedua yaitu pendidik. Yang ketiga adalah tugas dan fungsi. Yang keempat adalah tugas dan fungsi profesi kependidikan. Nah, yang pertama adalah tugas dan fungsi tenaga kependidikan seperti kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, rektor, tata usaha, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah pendidik seperti guru, dosen, konselor, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu materi pada bab 4, yaitu etika profesi kependidikan. Yang pertama adalah pengertian etika profesi. Pengertian etika profesi kependidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik profesional.
Sebagai filsafat, etika profesi keguruan memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru ketika menjalin hubungan dengan diri sendiri, peserta didik, oleh peserta didik, rekan sederajat dan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi kode etik profesi kependidikan. Yang pertama adalah tujuan kode etik profesi kependidikan adalah untuk menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat. Yang kedua adalah fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kreativitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidikan. Yang ketiga adalah pengembangan etika profesi kependidikan. Ada dua pengembangan pendidikan. Yang pertama adalah pengembangan sikap selama pendidikan jabatan dan pengembangan sikap selama dalam jabatan. Yang keempat adalah sarana sikap profesional pendidikan. Adapun sarana sikap profesional pendidikan, yaitu yang pertama adalah sikap terhadap peraturan perundang-undangan, yang kedua adalah sikap terhadap organisasi profesional, yang ketiga yaitu sikap terhadap teman, sejawat, dan yang terakhir adalah sikap terhadap anak didik. Nah, yang selanjutnya ya pada materi bab kelima yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Secara garis besar, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu manajemen sistem informasi, yang kedua yaitu e-learning, yang ketiga yaitu media pembelajaran, dan yang keempat yaitu pendidikan life skill. Nah, yang kedua adalah kemajuan teknologi untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru harus mampu berinovasi atau berkreasi dalam pemanfaatan teknologi dengan menerapkan teknologi baru dalam pendidikan. Suasana belajar menjadi sangat menarik dan tidak membosankan. Guru dapat menggunakan teknologi baru seperti PowerPoint dalam proses pembelajaran, menggunakan video audio, visual, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan kualitas. Nah, pembelajaran yang selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif teknologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu dampak positif. Salah satu dampak positif teknologi dalam pendidikan yaitu terpenuhinya fasilitas pendidikan secara cepat, contohnya dalam pembuatan soal. Nah, yang kedua yaitu dampak negatif teknologi dalam pendidikan. Salah satu dampak negatif teknologi dalam pendidikan yaitu seringnya siswa atau mahasiswa yang seringkali mengakses sesuatu di internet, maka dikhawatirkan bila mereka memanfaatkan apa yang ada di teknologi namun tidak menggunakan dengan optimal. Nah, materi yang selanjutnya adalah materi pada bab 6 yaitu landasan prinsip, teori, dan isu terkini profesi kependidikan. Yang pertama adalah landasan profesi kependidikan. Ada dua landasan profesi kependidikan. Yang pertama adalah Pancasila yaitu sebagai sumber nilai dalam pendidikan. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya adalah teori profesi kependidikan. Ada 4 teori profesi kependidikan. Yang pertama yaitu pendidikan klasik, yang kedua yaitu pendidikan pribadi, yang ketiga adalah pendidikan teknologi, dan yang terakhir adalah pendidikan interaksional. Nah, yang ketiga adalah isu-isu profesi kependidikan. Adapun isu-isu profesi kependidikan yaitu peningkatan kesejahteraan biasanya diikuti dengan perubahan gaya hidup. Kini pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan guru, dan guru pun diharapkan dapat memberikan layanan terbaik kepada para mahasiswanya.
kurangnya komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara orang tua dan guru pun menimbulkan potensi kesalahpahaman antar keduanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pada materi pada bab 7 yaitu manajemen sekolah. Yang pertama adalah pengertian manajemen sekolah. Menurut James J.R., manajemen sekolah adalah proses pendayagunaan sumber-sumber manusiawi bagi penyelenggara sekolah secara efektif. Sedangkan dalam konteks pendidikan ada juga manajemen pendidikan. Menurut Ali Imron, manajemen pendidikan adalah proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber potensial yang baik bersifat manusia maupun yang bersifat non manusia guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen sekolah. Yang pertama adalah tujuan manajemen sekolah adalah salah satu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penguasaan staf. Yang kedua adalah fungsi manajemen sekolah. Nah, salah satu fungsi manajemen pendidikan di sekolah adalah untuk merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian kepemimpinan dan pemimpin. Pengertian kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari belakang, sedangkan pemimpin adalah orang yang bertugas memimpin. Sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat seseorang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan sekolah. Nah, rencana pengembangan sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen di sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk menjadikan sebagai paduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah baik untuk jangka panjang atau 20 tahun menengah atau bahkan 5 tahun maupun 1 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah. Adapun tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah yang pertama yaitu dalam melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. Yang kedua yaitu melakukan analisis situasi untuk mengetahui situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga adalah memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang selanjutnya adalah mencari kesenjangan antara butir 2 dan butir 3 dan masih banyak lagi lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah materi pada bab 8 yaitu supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian supervisi. Nah, supervisi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana, dan prasarana kurikulum, sistem pengajaran, dan penilaian. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah tujuan supervisi pendidikan yaitu untuk membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Yang kedua adalah fungsi supervisi pendidikan. Salah satu fungsi supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan semangat kerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup supervisi pendidikan. Ada 3 ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama adalah unsur personal dan unsur material. Yang selanjutnya adalah prinsip supervisi pendidikan. Ada 4 prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, yang kedua yaitu prinsip demokratis, yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, dan yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, yang selanjutnya adalah yang selanjutnya yaitu adalah model supervisi.
model supervisi pendidikan. Ada 4 model supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu model konvensional, model ilmiah, model klinis, dan yang terakhir adalah model artistik. Yang selanjutnya adalah sasaran dan pendekatan supervisi pendidikan. Adapun sasaran supervisi pendidikan adalah sasaran secara umum dan sasaran secara khusus. Sedangkan pendekatan supervisi yaitu pendekatan langsung, pendekatan kolaboratif, dan pendekatan tidak langsung. Nah, selanjutnya adalah teknik pendekatan dalam melaksanakan supervisi. Teknik supervisi yang bersifat kelompok yaitu pertemuan orientasi bagi guru-guru, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi warkop dan tukar menukar pengalaman. Nah, yang selanjutnya adalah Undang-Undang Supervisi Pendidikan. Ada beberapa undang-undang supervisi pendidikan, salah satunya adalah pada Undang-Undang Sisdiknas 2003 mengenai pengawasan mempunyai bab khusus, yaitu bab ini pasal 6 dan masih banyak lagi undang-undang mengenai supervisi pendidikan. Nah, materi selanjutnya yaitu materi bab 9 yaitu organisasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah pengertian organisasi. Pengertian organisasi profesi. Nah, organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki satu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan dan sembarangan orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi kependidikan. Ada beberapa jenis-jenis organisasi kependidikan. Yang pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Yang ketiga adalah dari Ikatan Tugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, dan masih ada beberapa jenis-jenis organisasi kependidikan lainnya seperti yang kita lihat pada PPT berikut. Nah, yang selanjutnya adalah peranan organisasi profesi kependidikan. Menurut Ikatan Konselor 2008 bahwa organisasi profesi pada umumnya berpegang pada apa yang disebut tridharma organisasi profesi, yaitu yang pertama adalah ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada sasaran layanan, dan yang ketiga adalah menjaga kode etik profesi. Nah, yang selanjutnya adalah materi pada bab 10 yaitu bimbingan dan konseling. Sebelum itu, pengertian bimbingan dan konseling dunia dan konseling merupakan wadah pelayanan siswa di sekolah. Dalam hal ini bimbingan dan konseling penggunanya memiliki prinsip di mana prinsip itu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan berasal dari kajian filosofis. Yang kedua adalah tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membentuk para peserta didik dalam mencapai tujuan pengembangannya dengan optimal sebagai pribadi sosial dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ada dua, yaitu prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan prinsip-prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinasan, asas keterpaduan, asas normatif tangan, dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Yang selanjutnya adalah laporan bimbingan dan konseling dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, bimbingan dan konseling atau BK merupakan bagian integral dari proses pendidikan di satuan pendidikan. Di luar pelaksanaan mata pelajaran, muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler, program layanan BK merupakan upaya untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan penunjang BK.
Nah, yang selanjutnya yaitu pada materi bab 11 adalah layanan khusus profesi kependidikan. Yang pertama yaitu adalah layanan khusus peserta didik sebagai penguat manajemen pendidikan, layanan khusus yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik pada umumnya. Pada umumnya sama seperti proses pengelolaan pemanfaatan yang berbeda beberapa layanan khusus di sekolah, layanan BK, perpustakaan, laboratorium ekstrakurikuler, UKS atau UKS, koperasi OSIS, transportasi asrama, akselerasi kelas inklusi, dan prakerin. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis layanan khusus. Ada beberapa jenis-jenis layanan khusus, salah satunya adalah layanan khusus usaha kesehatan sekolah, layanan khusus kantin sekolah adalah layanan khusus kelas inklusi, dan masih banyak lagi jenis-jenis layanan khusus lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pada materi bab 12 yaitu pendidikan non formal. Yang pertama adalah pengertian pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal adalah aktivitas belajar di luar sistem persalahan dan atau pendidikan formal, namun tetap dilakukan secara terorganisir. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi pendidikan non formal. Yang pertama adalah tujuan pendidikan non formal. Pada dasarnya dalam pendidikan non formal terdapat dua tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, dan untuk keperluan pendidikan lanjutan untuk melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup. Sedangkan fungsi pendidikan non formal selain untuk mengisi waktu luang, bisa juga untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional. Yang selanjutnya adalah contoh pendidikan non formal, yaitu lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan pembelajaran masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan sejenis. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pendidikan non formal. Ciri-cirinya yaitu tujuan, waktu, persyaratan peserta didik, isi program kurikulum, program pembelajaran, program pembelajaran hasil belajar, dan pengawasan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi-materi pada mata kuliah profesi kependidikan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 12. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.